Buat teman-teman yang lagi punya inovasi, ide, ataupun hal-hal baru yang bisa dijadikan produk, teman-teman bisa mengajukan paten. Karena paten ini berbeda dengan merek. Kalau merek kita mendaftarkan logo, juga nama usaha kita, sedangkan paten kita mendaftarkan metode menciptakan produk atau ide produknya ataupun ide inovasi sistem gitu ya dan yang lainnya. Nah, buat teman-teman yang mau daftar paten, ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh teman-teman. Yang pertama itu yang jelas KTP karena akan mengisi identitas. Yang kedua email karena butuh email untuk login ya dan membuat akun karena butuh email untuk login dan membuat akun ya. Dan yang ketiga adalah berkas penulisan paten teman-teman. Nah, berkas penulisan paten teman-teman ini seperti apa sih bentuknya? Nah, ini yang bakal saya bahas nih. Yuk kita lihat aja langsung di komputer berkas-berkas yang diupload untuk daftar paten seperti apa. Oke, berkas yang pertama adalah deskripsi. Teman-teman harus bisa mendeskripsikan apa yang mau didaftarkan oleh teman-teman. Misalkan metode membuat gula ya, atau misalkan metode agar bensin menjadi lebih hemat ya, atau misalkan inovasi membuat mesin tertentu atau mesin apa gitu ya, membuat robot apa, teman-teman bisa mendeskripsikannya di sini gitu. Dan deskripsi ini tidak boleh ada gambarnya, tidak boleh ada tabelnya, semuanya full deskripsi gitu ya. Contohnya seperti ini, judulnya deskripsi, dan yang akan dipatenkan adalah metode produksi gula merah dari nira pohon kelapa sawit. Nah, metode ini masuk ke dalam paten karena belum pernah ada orang yang memproduksi gula dari pohon kelapa sawit. Biasanya kan dari pohon aren, ya, dari tebu gitu ya. Dan ini dari getah kelapa sawit. Gitu. Yang pertama ada deskripsi, ya, tulis deskripsi, terus tulis judulnya apa, teman-teman mau mematenkan apa. Habis itu ada beberapa poin yang dijelaskan. Yang pertama adalah bidang teknik invensi, ya. Maksudnya adalah invensi itu penemuan apa sih, berhubungan dengan apa sih, harus dijelasin gitu ya. Contohnya seperti ini, invensi ini ya, penemuan ini berhubungan dengan metode produksi gula merah yang terbuat dari nira pohon kelapa sawit. Lebih khusus lagi pemanfaatan limbah pohon sawit untuk dijadikan gula yang layak dikonsumsi. Nah, jadi itu deskripsi singkat untuk menjelaskan ini tuh penemuan apa gitu. Itu ya. Yang pertama, bidang teknik invensi. Yang ini wajib diketik lagi, bidang teknik invensi seperti ini. Terus teman-teman tulis ininya apa. Gak perlu nyetek ini ya. Teman-teman ngarang sendiri sesuai dengan paten yang akan didaftarkan. Setelah bidang teknik invensi, kemudian lanjut ke latar belakang invensi. Latar belakangnya apa nih? Gitu. Nah, kalau ini ya, yang saya daftarkan contohnya, kelapa sawit itu harus ditebang setelah umur 25 tahun karena sudah tidak produktif, sehingga pohonnya itu harus ditebang. Tapi gitu ya, ketika ditebang ini kan menjadi limbah pohon kelapanya, dipotong-potong gitu ya, dibuang gitu. Nah, tapi ternyata ada cara untuk memanfaatkan limbah ini, yaitu dengan menjadikan hasil potongan si pohon kelapa sawit ini jadikan gula, bisa ternyata dengan diambil getahnya gitu. Nah, latar belakangnya itu ya. Dimana ketika penanaman kembali itu petani kan tidak ada kerjaan, terus tidak ada penghasilan tambahan, sehingga invensi ini atau inovasi ini bisa menjadi latar belakang untuk salah satunya mensejahterakan petani dan menambah produk yang bisa dijual dan layak dikonsumsi gitu. Nah, di dalam ini juga ya, di dalam latar belakang juga teman-teman bisa memasukkan fakta-fakta, misalkan kayak ini lahan gula sawit di Indonesia itu berapa sih, berapa luas. Nah, teman-teman bisa memasukkan data-data itu sehingga menjadi fakta gitu. Jadi nggak cuma sekedar asumsi latar belakangnya, tapi juga fakta. Ada berapa luas hutan kelapa sawit, terus bagaimana penanganannya, limbahnya dan lain-lain gitu. Nah, di sini juga ada yang namanya uraian singkat invensi. Itu adalah uraian singkat dari penemuan teman-teman
atau inovasi teman-teman secara singkat aja gitu ya, satu paragraf aja gitu. Nah, setelah uraian singkat ini isinya tuh seperti ini nih, metode berpotensi untuk memberikan manfaat ekonomi dan lain-lain ya. Jadi memang sangat singkat sekali gitu. Lanjut, setelah uraian singkat ada yang namanya uraian lengkap invensi. Nah, uraian lengkap invensi ini teman-teman baru menjelaskan dari awal sampai akhir ya, tahap-tahapnya seperti apa, mulai dari kalau ini kan dari pengembangan pohonnya, cara ngupasnya ditulis, terus suhunya, kalau dimasak berapa gitu ya, pakai alat apa gitu, ditulis semua di sini dalam bentuk paragraf sampai akhir aja gitu, dari awal sampai akhir. Teman-teman mau mematenkan apa, mau ada inovasi apa, dituliskan semua di sini di dalam satu PDF gitu. Nah, ini PDF yang pertama ya, isinya adalah tadi ada uraian lengkap invensi, uraian singkat, ada latar belakang, dan ada bidang teknik invensi gitu. Formatnya seperti ini. Nah, lanjut di PDF kedua. PDF kedua itu judulnya klaim, formatnya seperti ini, klaim ya, tulisannya sebelah sini klaim. Terus teman-teman tuliskan poin-poin yang akan menjadi klaim teman-teman gitu. Contoh ini ya, pemilihan batangnya seperti apa, itu jadi paten juga. Pengupasannya itu dipatenkan, mulai dari pemasakannya dan lain-lain gitu, itu dipatenkan menjadi 10 poin, maksimal 10 poin. Kalau misalkan lebih dari 10 poin, teman-teman akan dikenakan biaya tambahan dari DJKI-nya gitu ya. Jadi maksimal 10 poin ya, teman-teman kalau mau mematenkan suatu invensi baru atau inovasi baru, itu total 10 poin gitu. Lanjut, nah PDF yang ketiga itu adalah abstrak. Nah, abstrak ini seperti kalau teman-teman familiar dengan ya pendidikan, ada seperti jurnal ya. Ada judulnya abstrak, terus ada metode, dan ada ringkasan maksimal 200 kata. Nah, tapi ini merangkum semuanya dari latar belakang sampai tahap-tahapnya ditulisin gitu. Tahapnya apa aja ditulis gitu, sampai hasil akhirnya seperti apa gitu. Tapi ini karena singkat, jadi ya tidak terlalu menggambarkan rahasia dapurnya gitu. Itu ya, jadi ada 3 PDF yang harus teman-teman siapkan untuk daftar paten ya. Nah, itu tadi sesuai di komputer ya. Buat teman-teman yang mau daftar paten, jangan lupa disiapkan dulu berkasnya tuh ya, identitas, email, dan berkas tadi ada mulai dari apa tadi, deskripsi, terus ada klaim, dan ada abstrak ya. Bisa bahasa Indonesia aja, bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, itu terserah teman-teman gitu. Dan buat teman-teman yang mau daftar paten, silahkan coba. Cara nguploadnya gimana bang? Cara nguploadnya silahkan teman-teman cari di YouTube Kebun Desain, atau di YouTube aja ketikkan di kolom pencarian ya, cara daftar paten Kebun Desain. Nanti muncul video saya untuk menjelaskan tutorial cara nguploadnya gimana gitu. Nah, buat teman-teman yang misalkan ribet bang, gimana caranya kalau misalkan minta didaftarin, bisa nggak? Bisa, teman-teman bisa juga minta daftarin Kebun Desain. Langsung WA aja ke nomor yang ada di bawah, nanti akan dibuatkan mulai dari berkasnya sampai pengajuannya gitu ya. Oke, itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.